Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, teman-teman redaksi dan kawan UPEX, sahabat UPEX yang ada di media sosial, di TikTok, di YouTube dan Instagram. Hari ini kita kembali menggelar diskusi redaksi, diskusi internal untuk membahas isu-isu yang menjadi hangat di tengah-tengah masyarakat kita, isu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem penerimaan mahasiswa murid baru, sistem penerimaan murid baru 2025, khususnya tingkat SMA. Kalau kita melihat timeline media sosial sangat ribut dengan banyak sekali komentar-komentar dari netizen, dari orang tua terkait dengan proses penerimaan kali ini, karena memang ada beberapa hal yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk diskusi redaksi kita hari ini kita menghadirkan dua narasumber, yaitu dari Dinas Pendidikan, sementara kita masih menunggu, dan dari Dewan Pendidikan. Telah hadir Bapak Irman Yasin Limpo selaku anggota Dewan Pendidikan, dan beliau juga adalah Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sulawesi Selatan. Dan apalagi kalau soal pendidikan di Sulsel, beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan sejak 2016. Baik, sambil kita menunggu dari dinas, kita mulai saja untuk kita efisienkan waktu. Kita mungkin perlu mendengar bagaimana Pak Irman melihat SPMB kita kali ini. Silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur karena bisa dimandatir oleh Dewan Pendidikan untuk hadir di kesempatan kali ini. Jadi SPMB ini memang sebuah rutinitas yang kalau orang dinas pendidikan itu bilang hari rayanya tong dinas pendidikan itu SPMB, dan ini menyita banyak perhatian memang karena banyak aspek di dalamnya yang terkait. Tujuan SPMB kan itu salah satunya adalah bagaimana siswa sekolah menengah sebelumnya bisa terakses ke sekolah lanjutan dengan tanpa diskriminasi dan tanpa ada kesenjangan yang bisa melebarkan akses para anak didik kita untuk tujuan mereka melanjutkan sekolah. Nah, kali ini saya lihat perubahan oleh rejim pemerintahan sekarang yang dulunya berdasarkan zonasi, sekarang masuk kepada rejim domisili. Istilah juga berubah dari penerimaan peserta didik baru menjadi sistem penerimaan murid baru. Tetapi ini kalau kita lihat sejarahnya tak putar-putar. Ya, dulu pernah juga ada SPMB. Lebih banyak kata SPMB ini di penerimaan mahasiswa baru zaman dulu. Waktu zaman saya SPMB gitu. Dan berbasis memang tes waktu zaman itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PPDB sistem zonasi ini sama dengan domisili? Orang banyak mengistilahkan bahwa ini hanya perubahan kata gitu ya. Dan istilah. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati baik-baik Permendikbudnya terakhir diterjemahkan dalam Juknis, ini ada perbedaan mendasar. Karena ujungnya adalah bagaimana anak-anak tetap
dilihat kemampuan akademiknya gitu. Nah, ini yang mungkin akan di lapangan, asumsi saya dari awal melihat aturan ini akan terjadi miss di lapangan. Karena saya yakin Permendikbud, Juknis, kepalanya Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur lebih-lebih itu pasti bagus dan mau baik melihat ini berjalan. Tetapi diramu di dalam teknis lapangan ini yang mungkin akan banyak mispersepsi, misleading, dan mungkin kurang pemahaman. Karena terjebak bahwa ini hanya perbedaan kata dari hal-hal sebelumnya. Belum lagi sangat singkatnya sosialisasi sistem ini. Terlalu singkat bagi orang tua yang perasaannya sudah mau anaknya sekolah gitu. Jadi kalau saya lihat Pak, memang yang harus dipikirkan, yang harus pertama dilakukan oleh pemerintah, diumumkan dulu secara benar daya tampung. Jangan dibuat heboh seakan-akan sekolah lanjutan itu tidak bisa menampung tamatan sebelumnya. Iya. Gitu. Saya contohkan di Kota Makassar. Tamatan SMP itu 21.000 Pak. Baik SMP negeri, swasta, tambah MTS. Daya tampung SMA, SMK, dan madrasah aliyah itu sekitar 24.000. Berarti masih ada sisa kursi yang kosong sekitar 1.000-an lebih. Nah ini berarti hilang satu masalah aksesibilitas. Walaupun saya membacanya di beberapa literatur dan mendengar sendiri sosialisasi dikatakan tamatan SMP 30.000 Makassar. Tapi kalau kita lihat data sumbernya, data pemerintah sendiri, dan berapa jumlah orang yang dapat ijazah SMP, NDT, nominasi DNT, daftar nominasi tetap, itu 21.000. Gitu. Permendikbud yang lain menyatakan bahwa kota yang duluan, di mana tempat tinggal anak-anak itu yang didahulukan sebelum ada mutasi. Jadi anak Makassar harus didahulukan dulu masuk di sekolah menengah Makassar, baru ada kesempatan bagi orang yang mau memutasi. Nah itu Pak, berarti soal daya tampung clear, tidak ada masalah. Sisa kita sempitkan ke mana yang dibilang anak-anak mau gitu. Orang sebenarnya kan, pikiran saya sepanjang pengalaman saya Pak, anak-anak ini tidak ada maunya sekolah mana. Pada kenyataannya mau sekolah ini orang tuanya gitu. Ya. Nah, terlihat karena kita terbiasa dengan persepsi dulu. Memang dulu ada sekolah unggulan zaman kita Pak ya. Yang sekarang juga mau digalakkan. Sekolah unggulan 17, 5 tinggi moncong, 5 pare-pare. Itu unggulan tuh. Tapi dulu itu sekolah unggulan Pak. Kayak Malino tinggi moncong. Itu SMA negeri. Tetapi ada yayasan Unhas di dalamnya. Dulu waktu zaman Pak Amiruddin ya. Nah, itu sebagian kepalanya memang disformat oleh pemikir-pemikir Unhas zaman dulu. Memang dia membentuk unggulan pada zaman itu.
Nah, saya nggak tahu apakah sekarang dengan pemikir lepas Unhas, pemikir-pemikir dari Diknas itu mengunggulkan itu lagi sekolah. Itu kayak harus dilihat siapa yang melatar belakang. Sama juga dengan 17, begitu juga. Nah, jadi sekarang waktu zaman dulu itu berkait dengan SPMB, sekolah unggulan itu satu kelas 20 orang. Karena seleksinya ketat. Orang-orang pintar tamatan SMP enggak dites, diambil langsung SMA 17. Jadi istilah saya dulu, biar tidak ada gurunya itu dulu SMA 17 pintar aja, karena memang anak-anak pintar. Dulu ya. Nah, dulu itu 20. Jadi rasio antara guru, rasio kelas yang 8 kali 9 berdasarkan standar, terus rasio guru mengajar berdasarkan UGG yang satu cukupnya berapa siswa, itu terpenuhi, Pak. 8 standar terpenuhi sehingga dia unggul. Gara-gara PPDB banyak selalu, bertambah ini 20 tiap kelas. 20. Nah, jadilah satu kelas 40. Satu guru yang mampunya hanya satu kelas 20, dan dari 20 itu yang pintar di antara 20 itu hanya 2, dikasih beban 40. Dengan luas ruangan 8 kali 9, luas papan tulis hanya 1 kali 2 meter, ya nggak mungkin lah. Akhirnya sangat sedikit kita bisa dapat. Tapi ini kan stigma ini terus nih, siapa yang sekolah situ unggulan. Ya. Siapa yang harus unggulan. Nah, terus ada kuota penerimaan mahasiswa baru bagi sekolah-sekolah negeri 30%. Itu pasti. Siapapun sekolah negeri dapat pasti jatah 3. Jadi sebenarnya sisa menepis kalau favoritas ya. Saya nggak tahu kalau sekolah unggulan yang akan datang nih, Garuda apa, kita belum lihat bagaimana konsep dan keberhasilannya. Tetapi kalau yang berstandar lama menurut saya sudah bergeser dari, dia akan menjadi sekolah umum. Untuk aksesibilitas saya memilih, kalau pendapat saya Pak, lebih bagus mengunggulkan semua sekolah. Sekarang pertanyaan saya, termasuk yang harus Dewan Pendidikan mempertanyakan kepada pemerintah, yang bagaimana kayak ini sekolah unggulan, Ces? Apanya yang unggul gitu? Supaya juga siswa tahu, apakah hanya matematika dianggap orang unggul? Apakah hanya IPA ataukah 4 mata pelajaran diujikan itu dianggap orang pinter? Bagaimana yang bakat jurnalis? Bagaimana yang bakat sospol? Bagaimana yang bakat seni? Gitu. Kalau ukurannya kognitif saja, ya undang-undang Sikdisnasnya menyatakan pendidikan tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak memintarkan bangsa. Gitu. Jadi saya lihat ini Pak, SPMB ini yang penting dipahami dulu daya tampung. Aksesibilitas ada, berarti kehadiran negara sudah cukup. Sisa mengaturnya bagaimana orang-orang yang mau masuk SMA ini terpolarisasi sesuai dengan kebutuhannya. Ada kuota domisili, ada kuota orang miskin, ada kuota yang berprestasi. Sebenarnya sudah cukup. Hanya sekali lagi yang saya bilang, pasti ada misleading di teknisnya. Nah, saya sih pernah saya bilang waktu sosialisasi bahwa semua aturan yang dibuat ini bagus. Sisa apa konsisten nggak kita melaksanakan, dan kita tidak multitafsir nggak melaksanakan. Nah, saya lihat sekarang
macam-macam tafsir nih di bawah. Kalau Permendikbud, seingat saya ya, mohon maaf kalau saya salah, yang dimaksud setelah apabila anak-anak masuk di sekolah yang melebihi kota daya tampung, maka yang dilihat adalah kemampuan akademik anak tersebut. Berarti orang kedua, yang kedua ke akademik. Ya, kemampuan akademik. Apabila daya tampung anak sekolah itu tidak sudah tidak memenuhi, Pak. Makanya tesnya ada. Kemudian dilihat adalah kemampuan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kemampuan akademik itu sama dengan tes potensi akademik? Menarik gitu. TPA. Kenapa bukan raport? Iya. Kalau ada tafsir mengatakan raport tidak bisa dipercaya, ya kenapa nggak ditutup aja sekolahnya? Masa raport dikala Pak dengan tes 2 jam? Iya. Iya kan? Iya. Tapi itu terserah tafsirnya. Ya. Kita tidak menghakimi bahwa ini benar atau tidak. Tetapi ini yang harus jelas ke masyarakat. Terus tes potensi akademik ini, apakah memakai, kan kalau orang kita buat orang pendidikan ya, mungkin Pak Arman lebih tahu lah. Kita membuat soal itu Pak, ada standarnya. Bukan di soal SMA ini bela, baru anak SMP yang datang. Kayak gitu. Ya kan? Terus kalau soal SMP berarti bagaimana dengan perbandingan antara sekolah? Karena sekolah di Selayar belum tentu sama kualitas memahami pelajarannya dengan sekolah di Makassar. Kenapa zaman saya dulu waktu kadis selalu matematika kita kalah Pak di ujian nasional? Karena memang high order thinking skill di dalam matematika di soal itu jauh lebih tinggi standarnya yang dipakai oleh pembuat soal di Jawa. Karena ada pembuat soalnya pakar-pakar akademis di Universitas Jawa, anak-anak di sini nggak nyampe gitu lah. Jadi susah kita. Nah, ini yang harus. Terus pola jawaban juga ada yang obat nyamuk, ada yang siksa, kita ada standarnya semua. Nah ini apakah sudah sesuai dengan itu? Jadi kemarin harusnya kita itu dan ada juga tafsir yang berbeda terhadap Permendikbud itu Pak. Salah satu contoh yang harus benar-benar jadi itu Pak dan tidak bisa dineko-neko ini demi kepentingan masa depan, bahwa satu kelas itu jangan lebih dari 36 siswa. Ya. Rombel. Satu rombel tidak boleh lebih dari 36. Itu jelas di Permendikbud 47 2023. Satu jenjang tidak boleh lebih dari 12 rombel. Kenapa? Karena disitulah kemampuan satuan pendidikan mentransfer. Kalau kita paksakan lebih dari itu, maka kita membiarkan anak-anak untuk tidak mencapai kompetensi dasar. Guna sekolah adalah anak-anak memahami kompetensi dasar, bukan menyuruh anak-anak pintar. Jadi kalau capaian dalam satu mata pelajaran Pak, capaian pembelajarannya biologi 10 tanaman yang dia harus tahu, ya cukup 10. Itu sudah selesai tugas kita sebenarnya. Jangan kasih anak-anak hafal 20. Bagus sih bagus, tetapi tugas Anda capaian kompetensi dasar anak-anak yang harus ditahu 10. Selebihnya didorong. Dan itu kompetensi dasar harus semua peserta didik
usahakan untuk capai, Pak. Kayak contoh di SD kayak kompetensi dasar SD kan ujung-ujungnya baca tulis menghitung. Kalau anak-anak sudah dapat itu sebenarnya sudah. Jangan lagi ditambah-tambah yang di luar nih umurnya. Disuruh hafal kamus. Akhirnya dia lebih dari umurnya. Nah itu juga begitu, Pak. Jadi jangan lebih 36 per rombel satu itu, dan satu satuan pendidikan jangan lebih dari 12 jenjang. Kecuali daerah-daerah yang memang secara kedaruratan itu tidak memungkinkan untuk standar itu. Secara geografis tidak memungkinkan. Tetapi kalau Kota Makassar dengan kelebihan daya tampung tidak bisa, saya rasa diperlakukan itu. Dan sepaham saya Permendikbud telah mengatur daerah 1.900 desa yang dianggap daerah khusus. Itu mungkin, Pak, dari saya. Siapa? Tadi gambarannya kita sudah mendapat gambaran bagaimana sih sebenarnya kondisinya. Nah, sambil kita menunggu dari Dinas Pendidikan, nah ini Kak, ada beberapa catatan kami dalam pelaksanaan SPMB ini ya. Prosesnya memang seperti yang dikatakan tadi, sosialisasinya sangat minim sekali. Kita tidak pernah tahu akan ada pelaksanaan TPA. Tapi menjelang beberapa pekan baru diketahui ada TPA. Begitupun dengan sekolah unggulan. Mungkin sekolah unggulan 1-2 bulan baru muncul ada istilah sekolah persiapan unggulan. SMA 1, SMA 2, SMA 5, SMA 17, dan SMA 5 Goa. Nah, ini menarik. Nah, pada yang bikin ribut kemarin itu pada saat pelaksanaan TPA. Karena ada banyak faktor penyebab. Pertama, persoalan teknis. Karena tidak pernah ada simulasi, Kak. Jadi tidak pernah ada simulasi. Saya bandingkan mungkin dengan madrasah sebelum ujian online ada simulasi. Nah, kalau ini tidak ada simulasi. Jadi pada hari pertama itu kejadian tidak bisa lanjut ujian karena server down. Maka diumumkan ke tanggal selanjutnya. Dan itu banyak, kita tidak tahu, mudah-mudahan ada nanti datanya Kak, ini berapa sih data nilai rata-rata TPA-nya murid kemarin. Karena banyak yang di bawah 50. Kan gawat juga ini gambaran pendidikan kita Sulawesi Makassar kalau kondisinya seperti itu. Padahal kan kemarin kita kurikulum merdeka, artinya kurikulum yang tidak terlalu memaksa anak-anak mengejar tes yang 1 jam itu ya. Ya. Nah, itu mungkin gambarannya tentang pelaksanaan SPMB kita kali ini. Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan, kita diskusikan sambil menunggu Pak Kusuma ini dari Dinas Pendidikan yang lebih bisa menjelaskan lebih rinci detail pelaksanaan SPMB ini. Saya tambahkan aja, Pak. Ya. Saya baru tahu bahwa ada error ya. Iya, ada 2 kali error. Berarti anak-anak gagal mengakses. Ya. Ada satu orang tua itu sempat mengeluh, dia seharusnya kan 60 menit, dia cuma dapat tidak sampai 60 menit, nilainya 50. Dan itu kita diprotes, bingung juga karena pelaksanaannya bukan di sekolah unggulan yang dia itu, misalkan dia tembak SMA 1 tapi dia ikut tesnya di SMA 3. Nah, di sana panitia lokal anak SMA 3. Jadi banyak yang banyak yang tidak secara teknis kurang tertata. Ya mungkin banyak faktor, Pak. Ya. Ya salah satunya saya bilang itu tadi. Apakah soalnya ini sudah dibuat sesuai standar-standar? Dan kita buat soal untuk tes masuk itu pasti kita punya bahan kemampuan orang-orang yang dan ada kajiannya.
waktu zaman dulu malah dikasih bermalam gitu di hotel, membuat soal dijaga sama polisi. Iya. Iya, seperti saya sempat satu kali dapat itu Pak, zaman saya baru. Semua profesor itu kita kasih bermalam dan acak, ada standarnya Pak. Iya. Tidak semudah yang bisa dibayangkan. Tingkat kebocorannya hanya di percetakan. Waktu itu waktu sistem cetak, makanya dijaga juga tukang cetak itu dulu Pak, tuh, sama polisi, diantar sama polisi sampai di sekolah juga dijaga sama polisi satu. Dulu itu Pak, itu ada masih kita mencurigai adanya tingkat kebocoran. Tetapi kalau pembuatan soal itu sudah standar. Jawaban apa, siapa yang bisa pegang, tingkatannya, putus di mana itu ada ngasenji tertulis itu dan dipelajari. Nah itu saya bilang kalau itu mungkin salah satunya itu. Yang kedua harus jelas di Juknis. Ya, saya nggak tahu diatur nggak di Juknis. Kalau ada gagal akses, apa yang dibuat dan konsekuensinya apa Pak? Pertanyaan bodoh-bodoh saya ini mau Dewan Pendidikan mewakili masyarakat. Kalau gagal akses begitu berarti penyelenggara ya. Iya. Nah, sekarang apa benefit yang didapat oleh peserta? Saya podcast di sini, yang gagal Kamerata. Iya. Habis waktuku saya dari sini ke sini. Apa benefit yang saya dapat sebagai peserta ujian masuk? Apakah nilai saya upgrade? Iya. Atau bagaimana? Apa konsekuensi logis dari kegagalan ini? Kalau hanya ditambah bilang besok lagi, siapa tahu besok error lagi, ataukah saya sebagai peserta tidak sudah kondisi yang, atau kalau gagal dulu ujian waktu zaman dulu, kalau sama angkanya hasil tes di itu, maka dilihat mata pelajaran tertentu yang mana tinggi untuk menentukan siswa itu lolos atau tidak. Sampai 4 mata pelajaran itu, bahasa Inggris, matematika, IPA. Kalau masih sama matematikanya, dilihat lagi bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kalau gagal, penyelenggaranya gagal, apa nih? Masuk semua langsung orang? Apakah? Nah itu harusnya diatur itu Pak, ada konsekuensi kegagalan. Karena hari ini kita mengisi, apalagi ini tes potensi akademik. Kalau tes potensi akademik Pak, tidak per mata pelajaran kan? Iya. Jadi bayangkan mata pelajaran disatukan. Coba bedek gantian. Itu siswa yang jadi penyelenggara, kau yang ikut tes. Gitu. Jadi ya harus ada kemana nih? Ya. Terus yang berikut Pak, apakah semua tes potensi akademik ini berlaku untuk semua sekolah? Kalau saya melihat Permendikbud, karena biar bagian walaupun ini SMA, SD, SMP kewenangan daerah, tetapi yang jelas norma itu dari pusat. Dan memang undang-undang pemerintahan daerah menyatakan begitu. Kau punya kewenangan mengatur, melaksanakan. Tetapi norma tetap dari pemerintah pusat. Normanya itu Permendikbud. Nah, kalau saya lihat apa ya, tidak semua harus melihat kemampuan akademik. Sekolah yang tidak melebihi kota, kenapa kau mau tes? Nah cukup Ji. Masuk saja berbaris. Untuk apa diseleksi? Kenapa kau seleksi?
Iya kan? Betul. Kalau 10 bangkumu 9 yang mendaftar, kenapa kau terima tes? semua? Iya, kau kasih ajar lagi anak-anak pendidikan karakter yang tidak baik. Iya. Dan kalau kita lihat Pak, di Makassar aja lah, nggak usah jauh-jauh. Yang saya paham ya, 24 SMA negeri di dalamnya sudah ada semangko, 24 itu. 7 mungkin yang lebih kota. Apalagi sekarang MAN membuka 400. Iya. Beberapa sekolah swasta, ada 12 sekolah swasta sudah selesai. Tidak tutup nih, tidak terima nih siswa baru. Yang unggul bener gitu. Yang punya market sendiri. Yang peraih UTBK tinggi. Itu sudah selesai semua. Berarti dari 21.000 itu sudah kurang nih. Kurang 400 dari mana? Kurang, belum lagi yang pergi keluar dari Sulawesi Selatan. Jadi saya yakin Pak, tidak semua Mi 24 itu ya. Nah pertanyaannya, apakah tes ini berlaku untuk yang juga SMA 19, 20 Baromong? Kalau tes itu lucu juga. SMA 4 Bungaya atau SMA Pangkep yang di pulau kalau tes agak potensi akademik gitu lucu. Jadi, ya kalau 17 apa mungkin ya dimungkinkan dengan ya itu tadi harus ada. Terus kalau dia paham saya Pak Arman, kalau digitalisasi harusnya dari mana saja bisa dites. Nggak usah dikasih kumpulan di sekolah. Saya bingung kalau digital kita berkumpul. Data kok semua di satu kalau kita tes online. Iya. Kalau online ya Sepaman saya ya. Iya. Jangan sampai yang dimaksud online ini kadang-kadang begitu tuh teman-teman. Yang dia maksud digitalisasi itu Pak dari mesin ketik ke komputer. Pokoknya kalau komputer di mukanya berarti digital nih. Padahal kan digitalisasi adalah salah satu unsurnya memendekkan semua proses di dalamnya. Saya lucu pernah waktu dekat ini masuk ke salah satu, nggak usah lah saya sebut, sistem kantor ini memakai sistem digital. Baru kita tetap store KTP. Kalau digital harusnya kok sudah terhubung lah. Kita sisa kasih masuk ujungnya. Nah itu. Padahal kalau saya lihat pioner digitalisasi di pemerintah Sulawesi Selatan itu harusnya Dinas Pendidikan. Karena ada e-learning, ada smart school, apalagi saya lihat gubernur kita ini hebat sekali karena dia fokusnya pada itu, tahu Pak. Dan saya salut tuh. Dia coba menyamaratakan cara transfer knowledge, karakter dan skill. Dia tahu kesenjangan guru, maka dia masukkan smart school sebagai untuk guru. Nggak bisa mau gua asal mengajar, ada standarmu yang oleh dinas. Jadi itu Pak. Dan siapa kayak bikin soal ini? Itu harusnya kita nih karena Dewan Pendidikan. Betul. Iya. Dan kita juga sebenarnya tidak tahu kayak ini tiba-tiba ada sekolah persiapan unggulan. Langsung tidak pernah dibahas, sebelum tidak ada
Tapi ya ini sudah diselenggarakan, kita tinggal mengevaluasi bagaimana efektivitas penyelenggaraannya. Nah mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, diskusikan, saya persilahkan. Karena Pak Kusumanya sementara OTW ke sini. Iya. Ya silakan Pak Rusli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kurang siap. Ya, yang pertama dari dulu kan kalau penerimaan siswa baru ini ya memang selalu ada mungkin permasalahan-permasalahan. Ya, salah satu menurut saya yang terjadi sekarang ini adalah sistem transparansi, ya transparansi atau sosialisasi, ya sosialisasi kepada masyarakat karena ada perubahan-perubahan. Ini mungkin yang perlu kita gagas atau perlu dipermasalahkan karena jangan sampai karena kurang sosialisasi sehingga anak-anak itu ya tidak sekolah. Ya, ini kan yang jadi masalah itu mungkin yang mungkin yang kedua ya ini masalah kuota. Ya, ini juga terkadang masalah kuota ini kan dalam aturannya kalau sudah tadi 36 siswa ya, 36 siswa per kelas dan 12 rombel ya setiap tahun ya, kalau kita membaca berita kita ini kan hanya banyak ya sekolah yang mungkin melebihi ya, ini mungkin yang jadi masalah ini sehingga ya banyak hal-hal yang sering terjadi, makanya muncul di media ya, di media bahwa ada yang ya ada yang penambahan ini yang perlu mungkin perlu mendapatkan pengawasan. Kalau mungkin dalam pendidikan bisa berfungsi kalau menurut saya ini dia mengawasi seperti ya sekolah SMA 17 ya dia harus jadi kalau 36 ini ya 36 kali 12 kan harus sebegitunya. Ini yang pertama masalah banyaknya mungkin banyaknya sekolah yang melebihi dari kuota mungkin seperti itu ya bagaimana yang kedua ini yang kalau memang karena dulu kalau saya salah 2 minggu lalu karena saya juga pengurus komite tapi 2 minggu saya dipanggil rapat tapi tidak datang karena diskusi di sini ya. Jadi saya tidak tahu ternyata ada TPA ya. Ya ada TPA mau maaf ini TPA. Kita baru tahu. Iya baru juga. Itu Padahal kita ketua komite. Sedangkan kita saya dalam sekolah baru tahu. Ya ini TPA ini yang saya takutkan ini TPA jangan sampai ya kalau tadi berdasarkan dengan penjelasan standar-standar kan kita kan tahu ya TPA ini ada standarnya. Nah, jangan sampai yang kita takutkan ini jangan sampai TPA ini yang menghambat siswa untuk lanjut. Yang kita takutkan ini kalau dia mau memang betul-betul nanti melaksanakan, kalaupun misalkan ada yang tidak melaksanakan ya lebih bagus dihapus saja kalau seperti ininya tadi karena jangan sampai hanya formalitas karena pasti juga membutuhkan biaya juga ini mungkin ya kalau kita melihat dari anunya ya mungkin seperti itu yang sampai ada beberapa mungkin bisa sampai mungkin Pak kasih. Oke, sementara kita langsung saja kita tanya jawab. Kak, ya, Saya sepakat Pak. Kita contoh Man ya. Iya. Man dia seleksinya ada baca tulis Quran. Iya. Nah, dia tematik. Terus dia wawancara Pak. Gitu. Jelas di luar jalur-jalur kota, tambahan seleksinya itu spesifik gitu. Saya wawancarai dong, hanya mau lihat bos kau ini cocok masuk sekolah atau tidak gitu. Apapun di belakangnya, yang penting dia wawancara. Saya dulu waktu anakku juga masuk UNHAS, saya dengan anakku di wawancara sama UNHAS online, nggak datang jadi
Aku samping. Dia langsung, oh cocok di Mas Unhas karena bapaknya juga anak Unhas. Begitu wawancaranya dulu. Ya, gitu. Itu menurut saya lebih fair gitu ya. Dia mau memastikan apakah yang akan dilaksanakan kepada anak itu bisa dengan lihat latar belakang psikologi, historis dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya dengan tes ini, saya tidak menggugat bilang cocok tidak ada tes. Saya hanya mempertanyakan, Pak, apakah sudah cocok soal ini untuk anak SMP? Iya. Siapakah yang buat soal? Ya. Kalau dibilang Kemendikbud, siapa? Jangan sampai bagian keuangannya Kemendikbud, susah itu karena ribet ya akuntansi apa semua. Siapa? Badan standar di Kemendikbud atau Pusdatin atau apa? Siapa gitu? Siapa tukang buat soalnya? Siapa nama profesornya? Itu harus jelas dulu. Kemendikbud juga banyak, Pak. Kemendikbud di Makassar ini ada 8 kalau saya ingat, 12 mulai dari Balai Bahasa, Lembaga Penjaminan Mutu, PPTK. Siapa nih? Apa mereka berkompeten membuat soal? Jangan hanya karena lambang Tuturi Handayani dianggap semua bisa membuat soal. Itu. Ada security di situ bisa nggak buat soal? Kalau baris berbaris oke. Itu yang harus disosialisasikan. Saya lihat juga memang terlambat, Pak, membuat regulasi ini karena kalau saya nggak salah nanti Maret apa ya baru jelas juknis. Yang berikut Makassar dan Sulawesi Selatan ini harus belajar dari mega skandal pendidikan tahun lalu. Mohon maaf kalau saya bilang mega skandal. Di mana tamatan SMP, siswa SMP, menurut rilis pemerintah Kota Makassar, sekitar 1.300 tidak terdaftar di Dapodi. Menurut saya itu, Pak. Tapi mungkin kita lebih cenderung ke isu-isu politik, isu-isu ekonomi. Sebenarnya itu mega skandal. Itu bukan kegagalan pemerintah, tapi itu kegagalan orang Sulsel termasuk saya. Bayangkan ada satu kurun waktu, anak-anak sudah belajar lama. Bisa kan? Kalau bisa tetap ada rekam jejak. Berarti yang sudah terdaftar terubah lagi. Untuk sinkronisasi. Dan saya yakin ini, Pak. Ini akses dari PPDB. Iya. Yang dulu karena disuruh masuk-masuk, Iya. Ditampung semua. delonya mau dulu daftar, besok di lobi Kemendikbud. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Iya. Ada beberapa, itu satu ya.